Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 24 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Riau tetapkan 13 tersangka terkait kerusuhan yang terjadi di PT Riau Sumber Lestari yang berlokasi di Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, Polres Kendal melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan olahraga yang berlangsung meriah dan penuh makna. Polres Jembrana menggelar upacara ziarah rombong di Taman Makam Pahlawan Ksatria Kesuma Mandala Negara. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Riau tetapkan 13 tersangka terkait kerusuhan yang terjadi di PT Riau Sumber Lestari yang berlokasi di Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Bribda Dainiel Situmorang, personil Humas Polda Riau akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi Sobat Polri, saat ini Polda Riau sedang melaksanakan konferensi pers dugaan tindak pidana pembakaran secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana, pencurian dan pemberatan, dan penganiayaan di Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Berikut laporan selengkapnya. Polda Riau melalui Ditreskrimum bersama Polres Siak berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pembakaran, penghasutan, penjarahan, pencurian dengan pemberatan, serta pengerusakan secara bersama-sama terhadap barang dan fasilitas milik perusahaan. Peristiwa yang berujung pada kerusuhan ini terjadi di areal PT Riau Sumber Lestari. Konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini digelar di Gedung Media Center Polda Riau pada Senin 23 Juni 2025. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Dermawan dan didampingi oleh PLH Kabid Humas AKBP Vera Taurensa, Kapolsek Siak AKBP Eka Ariandi Putra, serta Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Riau AKBP Roy Nur. Peristiwa pengerusakan masif ini terjadi pada Rabu 11 Juni 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aksi anarkis tersebut berawal dari konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang memegang izin pemanfaatan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Konflik yang berlarut ini kemudian memuncak menjadi tindakan kekerasan dan pengerusakan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 13 orang tersangka yang terlibat langsung dalam aksi pembakaran, pengerusakan hingga penjarahan. Mereka memiliki berbagai peran dari pelaku pembakaran hingga provokator. 1 dari 13 pelaku yang ditahan masih di bawah umur. Para pelaku disangkakan dengan pasal 160 tentang penghasutan, pasal 187 tentang pembakaran, dan pasal 351 tentang penganiayaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polda Riau dan jajaran yaitu Polres Siak melakukan proses penegakan hukum yang dilakukan, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian melakukan penindakan terhadap 13 orang yang diduga pelaku, yaitu dengan berbagai peran, yaitu pasal 160 yaitu menghasut orang untuk melakukan pengerusakan. Kemudian ada juga yang melakukan proses pembakaran dan pengerusakan. Kemudian ada juga yang melakukan pengambilan barang-barang. Dari 13 orang tersebut kita lakukan proses penyidikan, kemudian sudah kita lakukan penahanan dan saat ini masih dalam proses penyidikan dan akan berkembang kepada beberapa yang kita duga pelaku yang nantinya kita akan lakukan penegakan hukum. Siapapun itu, dimanapun dia, akan kita lakukan proses penegakan hukum.
Dampak dari insiden ini sangat masif, menimbulkan kerugian material yang besar. Nilai kerugian ditaksir mencapai 15 miliar rupiah. Tercatat 22 sepeda motor dan 4 mobil hangus terbakar, 6 mobil rusak parah dan 1 unit alat berat, serta 1 papan nama perusahaan hingga 1 klinik perusahaan dirusak. Bahkan sejumlah barang seperti mesin air turut dijarah. Konflik ini bukan hanya melibatkan masyarakat lokal, beberapa pelaku diketahui berasal dari luar daerah, bahkan ada yang memiliki kebun sawit hingga ratusan hektar. Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan lain di balik aksi massa tersebut yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang lebih besar. Peristiwa ini menyebabkan trauma mendalam bagi sejumlah karyawan PT Riau Sumber Lestari, termasuk anak-anak yang kini tengah dalam upaya pemulihan trauma, bekerjasama dengan lembaga sosial dan pemerintah daerah. Polda Riau mengingatkan pemerintah daerah diharapkan turut aktif memverifikasi status masyarakat yang benar-benar tinggal dan bergantung hidup di kawasan tersebut, serta mendorong solusi legal kepada pemerintah pusat, serta menegaskan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan adil. Dari Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Bribda Daniel Situmorang melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polres Bogor menggerebek pesta gai berkedok family catering di kawasan Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Penyelenggara menyebar undangan lewat media sosial. Sebanyak 75 orang berhasil diamankan dalam penggerebekan tersebut. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara menjelaskan, dari total 75 orang yang diamankan, sebanyak 74 diantaranya adalah laki-laki dan 1 orang perempuan. Petugas dari Polres Bogor bersama Polsek Megamendung langsung mendatangi lokasi acara. Saat penggerebekan, puluhan peserta laki-laki baru saja menyelesaikan kontes bertajuk The Big Star. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk 4 bungkus alat kontrasepsi dan 1 buah pedang yang digunakan untuk pertunjukan seni tari. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa para peserta berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Teguh menambahkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh panitia yang menyebarkan undangan bertema Family Gathering melalui media sosial. Para peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 untuk mengikuti acara tersebut. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka kepada para pelaku. Polisi masih melakukan pendalaman. Pemirsa, jajaran Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten berhasil melakukan penangkapan 2 orang spesialis bajing loncat. Kapolsek Ciwandan, Kompol Andi Suherman, sejumlah barang bukti aksi kejahatan bajing loncat ini juga turut diamankan petugas. Atas kinerja Polsek Ciwandan ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Baik, rekan-rekan sekalian, pagi ini kami akan melaksanakan press release terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal 363 KUH Pidana. Waktu kejadian hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 jam 14.50 WIB. Hari Senin kami langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juni jam 11 WIB di rumah tersangka lingkungan Warung Juet RT 00302 Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon telah diamankan pelaku atas nama inisial MR dan GAB. Pada saat diamankan pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrian, perwakilan dari PT Perkasa Abadi Makmur, mengucapkan terima kasih kepada Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten karena telah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan. Dengan adanya penangkapan terhadap bajing loncat, kami selalu pihak Truking merasa aman dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih sekali lagi kepada Polsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten.
Satres Narkoba Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara kembali menggerebek sarang narkoba di sejumlah tempat yang ada di Jalan Brigjen Katamso Medan. Dalam penggerebekan terdapat seorang pelaku narkoba yang bersembunyi di dalam kamar bayi. Aksi penggerebekan ini merupakan gerak cepat Polri dalam merespon keluhan warga yang resah dengan praktek jual beli narkoba di sejumlah pemukiman padat di Jalan Brigjen Katamso Medan. Saat polisi datang, sejumlah pelaku narkoba kocar-kacir untuk melarikan diri dan satu di antaranya bahkan bersembunyi di dalam kamar bayi dan berpura-pura sedang menjaga sang bayi. Padahal pelaku sama sekali bukan warga setempat. Ada 2 tempat di Jalan Brigjen Katamso Medan yang digerebek. Hal ini merupakan komitmen Polri sekaligus menyatakan perang terhadap segala bentuk peredaran narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang didampingi oleh KBO Satres Narkoba Polrestabes Medan Ibtu Darman Lumban Raja menegaskan bahwa dalam penggerebekan ini sendiri petugas juga menyita sejumlah barang bukti paket sabu siap edar dan sejumlah alat hisap narkoba. Dari Humas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.